Aku tidak pernah berpikir kalau pekerjaanku sebagai teknisi gedung akan membawaku pada sesuatu yang sulit dijelaskan. Namaku Jasim. Sudah 5 tahun aku bekerja menangani pemeliharaan di sebuah gedung perkantoran tua di pusat kota. Gedung lama, 8 lantai, cat dinding mulai mengelupas, dan liftnya sudah seperti peti mati berjalan. Biasanya aku pulang tepat waktu, tapi malam itu sistem listrik lantai 7 mengalami gangguan. Aku diminta untuk memeriksa instalasi di panel utama. Gak ada yang aneh awalnya, cuma lampu beberapa ruangan yang kedap-kedip dan lift yang berhenti tepat di antara lantai. Tapi begitu aku sampai di lantai 7, suasana langsung berubah. Lantai itu kosong, bukan dalam arti tidak ada orang lebih, seperti terlalu kosong. Seolah seluruh suara lenyap, tak ada pantulan suara langkahku di ubin, tak ada dengung dari lampu neon, tak ada apa-apa selain keheningan yang aneh. Bahkan saat aku berbicara sendiri, suaraku terasa terhisap. Aku coba mengalihkan perhatian, fokus pada panel di ujung lorong, tapi ada sesuatu tentang lorong itu yang tidak masuk akal. Panjangnya terasa lebih dari biasanya. Biasanya hanya ada 6 pintu, 3 di kiri, 3 di kanan, tapi malam itu aku menghitung 8, lalu 10, dan di ujungnya ada 1 pintu lagi. Pintu besi berkarat, tanpa nomor, tanpa pegangan. Aku tahu aku seharusnya tidak mendekat, tapi entah kenapa kakiku terus melangkah, langkah demi langkah. Semakin dekat ke pintu itu, lorong terasa menyempit, lampu di atas berkedip, dan aku bisa mencium bau logam tua bercampur lembab, seperti sesuatu yang lama terkubur dibangkitkan kembali. Tepat saat aku berdiri di depan pintu itu, aku merasa udara berubah, dingin, seperti suhu turun drastis dalam hitungan detik. Pintu itu sedikit terbuka, dan dari celahnya aku mendengar suara. Bukan suara orang, bukan pula suara binatang, lebih seperti bisikan. Tapi bukan satu bisikan, puluhan, ratusan, tumpang tindih saling menembus satu sama lain. Seperti mereka semua mencoba berkata sesuatu padaku. Namaku Jasim, Jasim, Jasim. Aku mundur, tapi tubuhku kaku. Pintu itu perlahan terbuka, lebih lebar dengan sendirinya. Dari dalam hanya kegelapan, tapi aku tahu ada sesuatu di dalamnya. Bukan cuma ruangan kosong, bukan juga jebakan teknis. Ini sesuatu yang sadar. Lalu aku melihatnya, sepasang mata di kegelapan, tidak bersinar, tidak berwarna, hanya ada bentuknya dan pandangan yang menembus. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Bisa jadi menit, bisa juga jam. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun di ruang pos keamanan dengan kepala nyeri dan keringat dingin membasahi tubuh. Satpam bilang aku ditemukan pingsan di depan lift lantai dasar. Tidak ada laporan tentang lantai 7 malam itu. Tidak ada yang mencatat permintaan teknisi. Bahkan menurut mereka, lantai 7 sudah ditutup selama 2 minggu karena renovasi. Aku bersikeras. Aku bilang, aku kesana. Aku tunjukkan catatan teknis yang kutulis malam itu. Tetapi kertasnya kosong, hanya ada satu tulisan. Entah siapa yang menulisnya. Huruf-hurufnya
seperti diukir paksa di atas kertas dalam tinta hitam yang hampir merembes. Kembali saat pintu terbuka sepenuhnya. Aku berhenti bekerja beberapa hari setelah kejadian itu, tapi sampai sekarang, setiap kali aku tidur, aku kembali ke lorong itu dengan lampu berkedip, dengan pintu yang perlahan terbuka, dan suara-suara yang terus memanggil namaku lebih keras, lebih jelas. Aku tak pernah tahu siapa atau apa yang menunggu di balik pintu itu. Tapi aku tahu satu hal, mereka belum selesai denganku.